Hauren ketakutan, dia berpikir mereka melihat transformasi si putih kecil. Para gadis berlari mendekat dan mengelilingi mereka sebelum dia bisa melarikan diri dengan putih kecil. Wah, anak anjing yang manis. Mereka memaksa Hauren keluar dari kerumunan dan mengelilingi putih kecil. Anak anjing? Hauren berkeringat saat dia berpikir, "Hei, ini siluman binatang level bin dan paling tidak sebut dia singa. Bagaimana bisa kalian menyebutnya anak anjing?" Baru saja Hauren memikirkan ini, gadis-gadis itu sudah mengangkat putih kecil dan saling mengoperkannya dalam pelukan mereka. Mereka sepenuhnya mengabaikan keberadaan Hauren sebagai pemiliknya. Putih kecil berperilaku sangat baik sehingga membuat Hauren marah. Ia bahkan tidak berontak sedikit juga dalam pelukan gadis-gadis itu. Bahkan, ia semakin terlihat manis dengan mata polosnya terbuka lebar. Apa ini yang disebut anak anjing cangkir teh 1? Ini anak anjing British Bulldog Mini. Para gadis berdiskusi sambil menepuk seluruh badan putih kecil. Hauren mulai berkeringat lebih banyak, tetapi putih kecil masih dengan patuh dioper-oper seperti anak anjing yang manis. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya ingat Hauren pemilik anak anjing itu dan berbalik kepadanya. Mereka bertanya dengan sopan, "Anak anjing yang sangat lucu. Siapa namanya?" "Putih kecil," kata Hauren kehilangan kata-kata. Putih kecil melompat turun dari pelukan gadis terakhir dan bersembunyi di belakang Hauren. Namun, penampilan terhuyung-huyung dan lembut ini menimbulkan gelombang jeritan lainnya. Hauren bisa tahu dari wajah mereka gadis-gadis dari tahun yang lebih rendah yang datang ke perpustakaan untuk belajar. Mereka memotong jalan karena asrama mereka tepat di belakang perpustakaan, dan itu mengapa mereka melihat Hauren dan putih kecil di sini. "Bukankah kau punya rotimu, Nia Oling?" "Berikan padanya," salah satu dari gadis itu berkata pada yang lain. Seorang gadis membuka tasnya dan mengeluarkan satu kantong roti yang baru sedikit dimakan. Dia memotong sedikit dan melemparkannya pada putih kecil. Putih kecil, tidak memiliki kehormatan siluman binatang, langsung menggigit roti saat mendarat di depannya. Semua gadis bersorak melihat reaksi putih kecil dan melemparkan lebih banyak roti padanya. Seperti biasa, putih kecil mengambil semua yang ditawarkan. Kadang-kadang ia bahkan melompat untuk menangkap roti, yang membuat para gadis semakin berteriak. "Putih kecilmu sangat lucu. Bisakah kau meninggalkan nomormu? Jadi kami bisa memberinya makan lain kali." Mereka mengelilingi Hauren saat tidak ada lagi roti yang tersisa. Putih kecil berjalan mengelilingi Hauren berputar-putar untuk menunjukkan ia masih lapar. Hauren mengangkat bahunya saat dia melihat siluman binatang level bin bertindak manis bagi para gadis hanya karena beberapa potong roti. Namun, penampilan putih kecil merupakan alat yang hebat untuk mendekati gadis-gadis. Hauren tidak punya pilihan selain memberikan para gadis itu nomor teleponnya. Dia mengangkat putih kecil dan menuju ke perpustakaan. Tentu saja, dia membuat beberapa perubahan di nomor yang dia berikan kepada mereka. Dia tidak ingin mereka menemukannya. Putih kecil terus bergumam dalam tangan Hauren, menunjukkan ia masih lapar. Hauren baru sadar alasan ia berguling-guling di ruangan dalam kalung adalah ia lapar. Para gadis masih menatap Hauren dan putih kecil saat mereka pergi. Hauren tidak dapat memasukkannya ke dalam kalung di depan mereka. Jadi,
Dia menyembunyikannya dalam kemejanya dan berjalan menuju perpustakaan. Untungnya Putih kecil bersikap baik dan tidak pernah membuat suara begitu mereka memasuki perpustakaan. Ketua kelas Hao-Ren tiba-tiba menyadari Xie Yujia ada di lorong dekatnya saat dia sedang menggesek kartu kampusnya. "Ah, kau kesini untuk meminjam buku juga?" Xie Yujia melihat Hao-Ren, sedikit terkejut. "Aku ingin meminjam beberapa buku tentang desain arsitektur," jawab Hao-Ren sambil merapikan kemejanya dan melewati lorong. "Kau punya rentang ketertarikan yang luas. Apa akhir-akhir ini kau mempelajari arsitektur?" Xie Yujia tersenyum saat dia melihat tonjolan di bawah kemeja Hao-Ren. Dia melihatnya, dan Putih kecil mengeluarkan kepalanya dengan ingin tahu. Dia melihat ke dalam mata hitam Putih kecil dan terkejut. Hao-Ren berpikir dia dalam masalah. Mengetahui bagaimana Xie Yujia, dia pasti akan memarahinya karena membawa seekor anak anjing ke perpustakaan. Namun, Xie Yujia tidak sekaku yang Hao-Ren kira. Dia melihat Putih kecil dengan terkejut dan berkata, "Anak anjing yang lucu. Di mana kau memperolehnya?" "Dari seorang teman. Aku belum menemukan tempat untuk memeliharanya, jadi aku berencana untuk membawanya ke asramaku setelah mendapatkan buku dari perpustakaan," Hao-Ren menerangkan. "Boleh aku mengelusnya?" Xie Yujia bertanya malu-malu seperti anak kecil. "Ah!" Bahkan Xie Yujia tidak dapat menolak manisnya Putih kecil. Hao-Ren tidak punya pilihan selain mengangguk. Xie Yujia melihat sekeliling dan memegang Putih kecil dalam pelukannya sambil menepuk kepalanya dengan penuh sayang. Putih kecil menjilat telapak tangannya yang halus dengan lembut. Ini membuat rasa cinta Xie Yujia akan kelucuannya meledak. Dia membuka tasnya dan membiarkan Putih kecil melompat ke dalam, membiarkan resleting tas terbuka sehingga ia bisa bernafas. "Kita dapat menyimpannya di sini untuk sekarang. Ayo ambil bukunya." Xie Yujia tersenyum dan berkata pada Hao-Ren, "Puas." Hao-Ren berpikir pada dirinya, Putih kecil mengambil semua keuntungan yang dapat ia peroleh dengan penampilannya. Jika ia menunjukkan siapa ia yang sebenarnya, semua gadis akan ketakutan. Xie Yujia adalah seorang gadis, dan wajar bagi seorang wanita untuk lebih peduli pada binatang-binatang kecil. Hao-Ren pergi untuk melihat-lihat buku-buku arsitektur sementara Xie Yujia mengambil beberapa buku tentang titik-titik akupuntur dan meridian. Mereka bertemu lagi di area pemeriksaan dan saling melihat pilihan buku yang lain. Hao-Ren terkejut menemukan Xie Yujia tidak mengambil buku pelajaran. Nenek tua akhir-akhir ini merasa aneh di kakinya, dan aku ingin memberikan pijatan kepadanya. Jadi, aku mempelajari beberapa hal ini, Xie Yujia menerangkan saat dia melihat tampang bingung Hao-Ren. Hao-Ren tidak bertanya lagi. Dia diam-diam mengagumi kebaikannya pada nenek tua yang kesepian. Xie Yujia membawa tasnya sambil berjalan keluar. Putih kecil masih bersembunyi di sana. Kelihatannya ia sudah terbiasa identitas anak anjing yang baru. Para pria di asramamu mungkin tidak tahu bagaimana memelihara binatang peliharaan, dan Putih kecil mungkin menderita di asramamu. Aku bisa merawatnya bagimu selama 1 hari, dan aku akan membawanya ke dalam asramaku selama aku memastikan menir asrama tidak melihatnya, kata Xie Yujia sambil menuruni eskalator. Putih kecil bahkan menjulurkan kepala kecilnya keluar dari tas untuk menjilat lengan Xie Yujia.
Si singa sialan itu bertingkah menggemaskan lagi. Hauren tidak tahan lagi, jadi dia menarik kupingnya. Benar-benar ia hanya satu-satunya singa salju yang bisa memainkan kartu anak anjing dengan sangat baik. Pagi kedua, Hauren melihat Xie Yujia berdiri di depan gedung asrama mereka dengan putih kecil di tangannya saat dia berjalan bersama Zhao Jiai dan yang lain. Mereka semua terkejut melihat Xie Yujia ada di sini. Ada apa, ketua kelas? Apa putih kecil mengunyah sesuatu? Hauren berjalan mendekat dan bertanya. Dia pikir Xie Yujia akan merawat putih kecil selama beberapa hari karena dia sangat menyukainya. Putih kecil sangat manis. Hanya saja, aku tidak mampu menjaganya lagi. Xie Yujia menyerahkannya pada Hauren dan menjelaskan, tadi malam, ia makan 32 hotdog, 7 kaki ayam, 8 kantung besar roti, dan 3 mangkuk mie instan. Ia menghabiskan semua makanan yang dimiliki asramaku dan asrama yang berdekatan. Hauren melihat putih kecil dengan terkejut. Betapa besarnya perut yang dimiliki binatang kecil ini. Putih kecil menggoyangkan ekornya dan melompat ke dalam keranjang di sepedanya. Kelihatannya ia belum mau meninggalkan Xie Yujia. Namun, Xie Yujia tidak berani memeliharanya lagi, jadi dia mengeluarkannya dari keranjang dan meletakkannya ke tangan Hauren. Si kecil ini memiliki nafsu makan yang besar dan akan membuat suara mendengking jika kami tidak memberinya makan. Kami harus terus memberinya makan karena kami tidak ingin manajer asrama mendengarnya. Kami nyaris tidak tidur semalaman. Sial, putih kecil, Hauren menepuk kepalanya dan berkata, semakin banyak yang kau dapat, semakin banyak yang kau mau, ya? Kau meminta terlalu banyak makanan. Putih kecil memandangnya dengan polos seolah-olah mengatakan, kau yang membawaku keluar dari gua teratai salju di Gunung Langit, jadi kau harus merawatku. Hauren menjawab di kepalanya, kalau saja aku tahu akan seberat ini membesarkanmu, aku akan berpikir 2 kali sebelum membawamu keluar dari sana. Namun, ia sudah menjadi siluman binatangnya, tidak mungkin membuangnya. Hauren tidak ada pilihan selain membawanya dalam tangannya. Dia mencium aroma yang jelas tetapi menyegarkan di bulu putihnya dan berpikir, apa makhluk kecil ini tidur di tempat tidur para gadis kemarin malam. Aku membuatkan putih kecil sebuah tas kecil, kelihatannya ia menyukainya. Xie Yujia mengeluarkan sebuah tas kain yang ukurannya sempurna untuk putih kecil. Ia bisa tinggal di dalamnya dengan setengah kepalanya mencuat keluar. Hauren tersenyum pada betapa perhatian Xie Yujia. Terima kasih banyak, ketua kelas. Dengan ruang di kalungnya, dia tidak membutuhkan tas sama sekali. Tetapi dia masih menghargai niat baiknya. Aku akan masuk kelas. Jagalah putih kecil dan pastikan ia cukup makan, Xie Yujia mengingatkannya sebelum dia naik ke sepedanya dan menuju kantin. Wah! Wah! Para pria segera membuat keributan begitu Xie Yujia pergi. Memelihara binatang bersama Xie Yujia. Hubungan yang sangat baik. Yurong berjalan mendekat dan menyikut Hauren. Xie Yujia adalah seorang gadis yang pendiam dan cantik di kelas, tetapi itu tidak berarti para pria tidak memperhatikannya. Mereka mengagumi teknik Hauren dalam mengejar Xie Yujia dengan hanya merawat binatang peliharaan bersamanya. Sana pergi. Hauren mengusir mereka pergi sambil meletakkan putih kecil dalam tas di depan dadanya.
Kemudian, mereka menuju kelas. Putih kecil tahu bagaimana bersikap baik di kelas. Ia tidak membuat suara atau menimbulkan masalah sama sekali. Karena hari itu hari Kamis dan mereka memiliki mata kuliah wajib bersama Suhan di pagi hari, maka semua pria menjadi bersemangat. Suhan merasakan keberadaan putih kecil begitu dia masuk ke dalam ruang kelas. Dia melihat ke arah Hao-Ren, dan putih kecil yang terintimidasi oleh master level Qian ini langsung menyembunyikan kepala kecilnya ke dalam tas. Namun, Suhan tidak peduli selama putih kecil tidak melukai manusia. Dia juga tidak ingin untuk menghabiskan waktu mendisiplinkan makhluk level rendah ini. Di atas semua itu, sebagai inspektur pembantunya, setengah kepunyaan Hao-Ren adalah miliknya, jadi tidak perlu terlalu memperhatikannya. Suhan berjalan keluar kelas dengan dingin setelah kelas. Hao-Ren tahu sebenarnya dia langsung pergi melakukan kultivasi. Putih kecil berguling-guling dalam tas lagi untuk menunjukkan ia lapar. Saat itu tengah hari, dan Hao-Ren memutuskan membawanya ke kompleks Hongji untuk makan. Zhao Jiai dan para pria tidak tertarik dengan binatang kecil seperti putih kecil. Jadi mereka pergi ke stadion untuk bermain basket termasuk untuk melihat gadis cantik. Saat Hao-Ren pergi ke gerbang barat, Xie Yujia mendekatinya dengan sepedanya. Hehe, aku tahu kau akan membawa putih kecil ke kompleks Hongji. Xie Yujia turun dari sepedanya dan berjalan dengan Hao-Ren. Ia lapar lagi. Hao-Ren menggelengkan kepalanya. Aku suka putih kecil. Hanya saja ia makan terlalu banyak, dan para gadis di asrama semuanya mengeluhkan hal ini. Jadi, aku harus mengembalikannya kepadamu, dia menerangkan. Tidak apa-apa. Aku tidak mau membuatmu mendapat masalah. Putih kecil melompat keluar tas begitu Hao-Ren selesai berbicara dan melompat ke keranjang sepeda Xie Yujia. Dia berputar-putar di sana dan meletakkan dua kaki depan di pinggir keranjang, melihat ke depan dengan bersemangat. Xie Yujia tertawa gembira. Tawanya seperti angin musim panas, membuat orang merasa disegarkan dan nyaman. Kaos putih, rok pendek sederhana, kaos kaki putih dan sepatu kulit kecil adalah pakaian biasanya. Hampir seperti seragam sekolah. Hao-Ren sangat menyukai tipe gadis yang menyegarkan seperti ini, terutama saat gadis zaman ini sangat menyukai riasan wajah dan busana kelas atas. Saat mereka tiba di kompleks Hongji, Hao-Ren dan Xie Yujia memesan 2 mangkuk sup. Sun 1 dan mereka memesan beberapa porsi iga untuk putih kecil. Jika dihitung-hitung, makanan putih kecil lebih baik dari makanan mereka. Benar saja, penampilan putih kecil menarik perhatian beberapa gadis. Mereka mulai memberinya makan juga. Namun, putih kecil mulai sedikit memilih hidangannya, dan bahkan tidak menyentuh hal-hal yang tidak sangat menggugah selera. Sangat mudah bertemu dengan gadis-gadis dengan seekor anak anjing seperti ini, kata Xie Yujia sambil makan. Aku bukan orang yang seperti itu. Hao-Ren pikir perlu menjelaskan mengapa dia memiliki putih kecil. Xie Yujia tersenyum dan melepaskan topik itu. Bagaimana Zi akhir-akhir ini? Mengapa kau tiba-tiba menanyakannya? Tidak apa. Aku hanya sedikit khawatir karena terakhir kali dia dimarahi di kantor. Oh, tidak apa-apa. Dia berkulit badak, kata Hao-Ren asal. Xie Yujia menggigit bibirnya dan bertanya setelah ragu sesaat, apa kau pacarnya? Lebih sebagai tunangan daripada pacar, kata Hao-Ren perlahan.
Xie Yujia melihat Hao-Ren, tertegun beberapa saat. Kemudian, dia melanjutkan makan supnya. Ingin membawa Putih kecil untuk berjalan-jalan di taman terdekat setelah ini? Tanya Hao-Ren. Oh, nada suara Xie Yujia tiba-tiba menjadi lebih suram dari sebelumnya. Ini cuaca terang yang sempurna untuk membawa anjing berjalan-jalan. Hao-Ren membawa Putih kecil ke rumput di taman dan menyadari banyak orang paruh baya yang juga sedang membawa anjingnya jalan-jalan. Ini pertama kalinya Putih kecil datang ke lingkungan seperti alam, dan itu menyenangkan. Ia melompat dari keranjang Xie Yujia dan berguling-guling di rumput. Meski ia adalah siluman binatang level bin, ia masih seekor binatang yang berusia setengah tahun. Dia sudah hidup di gua teratai yang suram dan tidak pernah melihat apa-apa di mana-mana dengan rumput dan pohon seperti ini. Xie Yujia mau tidak mau tersenyum pada Putih kecil. Bahkan beberapa gadis yang melintas berhenti karena mereka sangat ingin memeluk Putih kecil. Putih kecil meregangkan kaki-kaki kecilnya dan melompat-lompat di area yang relatif cukup luas saat semua anjing lain memandangnya. Tiba-tiba, Putih kecil melihat satu potong daging babi panggang yang enak di depan seekor anjing Wolhound hitam besar. Ia langsung melesat ke sana tanpa berpikir. Kembali Putih kecil. Xie Yujia berteriak, khawatir. Wolfhound itu 6 atau 7 kaki ukuran Putih kecil. Dia menunjukkan wajah marah dan ganas meski seorang pria memegang pada tali pengikatnya. Namun, saat Putih kecil berada di depan Wolfhound besar itu, yang ia lakukan hanya meletakkan kaki kecilnya di daging dan membuat Wolfhound itu mundur ketakutan. Jika bukan karena talinya, sang Wolfhound akan berlari pergi. Putih kecil perlahan-lahan memakan potongan daging babi panggang. Xie Yujia keheranan, namun Hao-Ren sudah mengira hasilnya akan seperti itu. Siluman binatang level bin adalah binatang iblis sebelum dijinakkan. Anjing biasa tidak akan bisa menghadapi roh yang begitu kuat. Haha, Tuan Wang. Anda ada di sini sekarang. Ya. Aku berjalan-jalan karena udaranya cerah. Sang tiran tidak ingin tinggal di rumah. Tiba-tiba beberapa pria tengah baya yang ada di ujung daerah rumput mulai berbicara. Hao-Ren berbalik dan melihat seorang lelaki tengah baya yang terlihat kaya dengan seekor Tibetan Mastiff besar hitam di batas lapangan rumput. Semua tahu Tibetan Mastiff itu adalah raja para anjing. Penampilannya langsung membuat semua anjing lain melihat ke bawah. Mata bulat Tibetan Mastiff itu mengamati area itu dan memusatkan pada Putih kecil, yang dengan perlahan memakan sepotong daging. Putih kecil sepenuhnya mengabaikan sang Tibetan Mastiff, ia bahkan tidak melihatnya. Sang Tibetan Mastiff selalu diperlakukan sebagai seekor raja, jadi ia tidak tahan diabaikan seperti ini. Ia berjalan menuju Putih kecil dengan kekuatan yang cukup untuk menarik pemiliknya maju ke depan. Anak anjing siapa ini? Bergegaslah dan bawa ia pergi. Tiran kami punya masalah dengannya. Laki-laki paruh baya yang terlihat kaya itu berteriak sambil menarik Tibetan Mastiffnya. Pergilah, angkat Putih kecil, Ren. Kalau tidak ia akan disakiti si Tibetan Mastiff, kata Xie Yujia, khawatir lagi. Bukannya dia tidak mau melakukan sendiri. Sebenarnya dia takut pada Tibetan Mastiff besar itu. Bawa anak anjing itu pergi dari sini. Tiran kami makin marah. Si pria paruh baya itu terus berteriak.
Kelihatannya dia selalu sesombong ini sejak dia memiliki seekor Tibetan Mastiff sebagai binatang piaraannya. Tibetan Mastiff itu mengeram sambil menunjukkan giginya, mengeluarkan liur. Hauren berjalan di atas rumput saat si putih kecil yang masih mengunyah daging. Si anak anjing terlihat lucu tetapi di sisi lain terlihat membosankan. Sebelum Hauren bisa mencapai putih kecil, kesabaran Tibetan Mastiff mencapai batasnya. Ia mematahkan tali pengikatnya dan berlari menuju putih kecil. Pemilik Tibetan Mastiff itu terlihat tenang. Dia mungkin berpikir bahwa jika tiran membunuh anak anjing kecil putih kecil ini tidak akan membuat dirinya mengeluarkan banyak uang. Sebagai ahli ras anjing, dia tahu bahwa meski anak anjing putih itu terlihat lucu, ia bukan salah satu dari ras murni. Putih kecil membuat belokan bagus dan menghindari serangan tepat sebelum gigi Tibetan Mastiff meraihnya. Ia melompat ke arah hutan di samping. Tibetan Mastiff tidak tahan. Dia melepaskan tali pengikatnya seluruhnya dan mengikutinya ke dalam hutan. Xie Yujia langsung berteriak, "Cepat! Hauren, ambil putih kecil dari sana." Dia melesat ke dalam hutan tidak mempedulikan bahaya digigit oleh Tibetan Mastiff itu. Sang Tibetan Mastiff menggonggong dan putih kecil merintih. Orang-orang di area itu tidak dapat melihat situasi dalam hutan dan mereka semua berpikir putih kecil merintih karena kesakitan. Mereka percaya tidak mungkin dia selamat dari serangan Tibetan Mastiff. Beberapa saat kemudian, Tibetan Mastiff dan putih kecil keluar dari hutan sebelum Hauren dan Xie Yujia sampai di sana. Putih kecil berjalan di depan dengan kepala ke atas dan Tibetan Mastiff yang bernama Tiran mengikutinya dengan kepala menunduk. Bahkan ada luka kecil di pipinya. Mereka sudah bisa mengetahui siapa raja sebenarnya di antara mereka. Pemilik Tibetan Mastiff melihat mereka dengan terkejut. Tibetan Mastiff miliknya selalu berkelahi dengan anjing ras lainnya karena karakteristik ganas yang dimilikinya dan tidak pernah kalah. Meskipun dia harus membayar banyak uang untuk perkelahian itu, hal ini memuaskan sangat rasa bangga palsunya. Tetapi, sang tiran kalah dari anak anjing campuran hari ini, dan rambut anak anjing terlihat sangat rapi. Bahkan tidak ada sebuah luka di tubuhnya. Hauren diam-diam tertawa pada bagaimana terkejutnya pria setengah baya itu. "Kau bercanda. Akan lucu jika siluman binatang level bin kalah dari seekor Tibetan Mastiff." Putih kecil bahkan terlalu malas untuk berubah untuk pertarungan itu. Kalau tidak, ukuran asli yang 1 meter sendiri bisa menakuti sang Tibetan Mastiff hingga mati. Putih kecil berlari ke Hauren sambil menggoyangkan ekornya seperti anak anjing biasa saat mereka keluar dari hutan. Hauren mengambil 1 potong daging dan melemparkan kepada putih kecil sebagai hadiah. Putih kecil tidak merasa cukup dan ingin mengganggu Tibetan Mastiff lebih banyak. Ia berderap ke sana dan mengulurkan kakinya. Sang Tibetan Mastiff yang selalu sombong pada yang lain, sedikit menurunkan kepalanya untuk memperbolehkan kaki putih kecil mendarat di kepalanya. Pria paruh baya yang terlihat kaya hampir pingsan pada pemandangan ini. Makhluk jenis apa ini? Ia bisa membuat Tibetan Mastiff menurunkan kepalanya. Yang lain, termasuk gadis-gadis di ujung rumput, semuanya keheranan. Woof, woof. Putih kecil menjadi manis lagi setelah mengganggu sekali lagi. Ia melompat ke pelukan Hauren. "Anak anjing sialan." Hauren pikir karena dia bahkan tidak ingin melihatnya sebagai seekor singa salju lagi. Tiba-tiba,
Putih kecil terhuyung di tangan Hauren dan melompat kembali ke rumput dengan tiba-tiba. Hauren melihatnya, khawatir, karena dia berpikir putih kecil merasa tidak nyaman. Tetapi ia menggoyangkan pantatnya dan bergegas ke semak-semak sebelah hutan. Xie Yujia tertawa dengan tangannya menutupi mulutnya. Akhirnya dia ingin melakukan bisnisnya setelah makan sangat banyak. Hauren terlihat serius saat dia ingat putih kecil baru saja menggoyangkan pantatnya di tangannya. Setelah berkeliaran sebentar di sekitar semak-semak, putih kecil berderap kembali ke Hauren dengan pantat kecilnya bergoyang, merasa lega. Dia berlari ke Hauren dan melompat ke dalam pelukannya kembali. Sialan kau, putih kecil. Kau buang kotoran di semak-semak. Hauren memeriksa pantatnya dan menemukan pantatnya cukup bersih. Kemudian, dia menepuk kepalanya dan melemparkan ke dalam keranjang sepeda Xie Yujia. Xie Yujia mendorong sepedanya dan berjalan bersama Hauren ke gerbang barat sekolah. Tetapi tidak seorang pun dari mereka memperhatikan semak-semak di samping tumpukan emas tua kotoran. Beberapa bunga peoni bertunas, tumbuh, berkembang, dan mekar dalam beberapa detik. Ini di luar hukum alam.